Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah sunnah yang dilakukan pada waktu sepertiga malam ini telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa siapa saja umat Islam yang melaksanakannya akan diangkat ke tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa saja keistimewaan atau fadilah yang didapatkan oleh umat Muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud? Pertama, menghapus dosa dan menjaga diri dari kemaksiatan. Manfaat tahajud yang pertama yakni menjadi jalan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilalui serta menjaga diri dari tingkah laku dan perbuatan maksiat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, menjadi perantara kesembuhan dari segala penyakit fisik. Dari Bilal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian melakukan sholat malam atau qiyamul lail, karena hal tersebut merupakan kebiasaan para orang soleh sebelum kalian. Karena qiyamul lail tersebut sebagai bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, pelebur kesalahan, dan sebagai penolak sakit dari jasad." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, obat segala penyakit jasmani dan rohani. Menurut cerita Abu Hurairah, pada kala itu Nabi Muhammad SAW berjalan-jalan di waktu siang hari dan Abu Hurairah juga turut menemaninya. Dalam suatu kesempatan, Abu Hurairah menjalankan sholat dan kemudian duduk. Tiba-tiba beliau menoleh ke arahnya dan berkata, "Apakah kau sakit gigi?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Ya." Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, "Bangunlah dan sholatlah, maka sungguh di dalam sholat itu ada obat." Penyakit yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah penyakit hati, fisik, kesedihan, kesusahan, dan lainnya. Al-Manwi berkata, sholat memberikan pengaruh yang menakjubkan hati, badan, sikap, dan perbuatan, terutama bila ditunaikan haknya, yakni dilaksanakan dengan sempurna. Keempat, menenangkan hati. Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Baca Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Ibnu Qayyim halaman 278. Kelima, dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan. 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia itu adalah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya, akan dicintai para hamba Allah yang saleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama." Keenam, mendapat kedudukan terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran surah Al-Isra ayat 79. Yang kedelapan, sebagai kunci masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedelapan, sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud yang juga disebut qiyamul lail atau sholat lail merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. 9, mendapat kemuliaan dan kewibawaan.
Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim. 10. Doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. Hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah dalam sabda beliau, di waktu malam terdapat satu saat di mana Allah akan mengabulkan doa setiap malam. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Jabir berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. 11. Kebiasaan orang soleh. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, ia pun tercatat sebagai orang-orang yang saleh sebagaimana mereka. Ke-12, meningkatkan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Az-Zariyat 15-18. 13. Kebaikan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengungkapkan, sungguh pada malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan waktu tersebut ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 14 masuk surga dengan selamat.